Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Madzan fi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifuna wallahu ta'ala amin. Al-fadlul anshuruna, keutamaan yang ke-20. Fadlu Ramadan bi Makkah wa umrata fi Ramadan. Keutamaan bulan suci Ramadan di Makkah dan umrah di bulan suci Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ramadan bi Makkah afdalu min alfi Ramadan bi ghairi Makkah. Akhrajahu al-Bazzar fi musnadih. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bulan suci Ramadan di Mekah itu lebih utama dari 1000 bulan suci Ramadan pada selain di Mekah. Hadis riwayat Imam Bazzar dalam kitab Musnadnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'jilu hajjatan ma'i. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan itu seperti melaksanakan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain dari keduanya. Min hadainil hadisaini fawaid. Dua hadis ini mempunyai beberapa faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hadal hadis ini afdalu min alfi Ramadan bi ghairi Makkah. Yadullu ala annahu yudha'afu thawabuhu al-fadhi'afin. Jadi paling utamanya dari 1000 Ramadan pada selain Mekah. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dilipat gandakan pahala sampai 1000 kali lipat. Jadi kalau melaksanakan bulan Ramadan atau bulan Ramadan di Mekah itu lebih afdal, seperti 1000 Ramadan pada selain di kota suci Mekah. Maksudnya pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Lianna Allah Ta'ala ikhtara Makkah li baitihi al-harama wa ja'alaha manasika li ibadihi. Kenapa pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat? Nah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memilih kota suci Mekah sebagai rumah yang mulia dan menjadikan Mekah itu menjadi tempat beribadah bagi hamba-hambanya Allah. Nah, jadi sebagaimana kalau orang sholat sekali di Masjidil Haram itu seperti sholat 100.000 kali, iya kan? Nah, kalau orang sholat di Masjid Nabawi sekali itu seperti sholat 1000 kali. Jadi pahalanya banyak, berlipat-lipat. Itu baru satu kali, gimana kalau berkali-kali sholatnya? Nah, begitupun orang yang berada di Mekah kemudian mendapati bulan suci Ramadan, kemudian ketika itu orang itu mengisi bulan suci tersebut dengan ibadah kepada Allah, nah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena ya Mekah ini menjadi satu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi mulia karena Allah menginginkan Mekah itu menjadi tempat yang mulia. Jadi menjadi pusatnya pahala itu ada di situ, di Mekah. Wa haraman aminan, dan menjadi tempat yang penuh dengan keamanan. Jadi Mekah itu menjadi tempat yang penuh dengan keamanan. Sudah mulia, juga Mekah itu tempat yang aman. Nah, bahkan seorang makhluk yang paling dilaknat oleh Allah, Dajjal, itu nggak bisa masuk ke kota suci Mekah. Kenapa? Karena saking mulianya kota suci Mekah. Karena di situ ada Ka'bah yang menjadi buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi kiblatnya bagi seluruh orang-orang yang beriman. Wa khassaha bi khawasin katsirah, dan kekhususan kota suci Mekah itu begitu banyak kekhususannya. Nah, jadi kekhususan kota suci Mekah itu ya begitu banyak. Ya begitupun Nabi kita ya akhirnya di kota suci Mekah. Jadi tempat ini ya penuh dengan kemuliaan. Jadi di samping ada Ka'bah, kemudian juga di situ Rasulullah dilahirkan,
kemudian juga orang-orang yang terbaik ada di Mekah, orang-orang soleh ada di Mekah, orang-orang yang paling unggul itu ya ada di Mekah. Makanya Nabi dengan para sahabat selama kurang lebih 13 tahun, ya kan? 13 tahun Nabi berdakwah di kota suci Mekah bersama para sahabat, yang mana mereka semua adalah orang-orang yang mulia. Sehingga berapa banyak jejak kaki yang sudah diinjakkan oleh orang-orang yang mulia di kota suci Mekah. Nah, makanya para salafun saleh itu kalau ketika menginjak kota suci Mekah itu biasanya nggak mau pakai sendal, nggak mau pakai sepatu, maunya ya nyengker begitu. Kenapa? Mengharapkan keberkahan. Barangkali kaki yang kita tapakkan di tanah Mekah itu dulu pernah diinjak oleh Rasulullah, dulu pernah diinjak oleh para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di situ diharapkan keberkahannya. Nah, tapi kalau ukuran kita, ya kita tahu Mekah kan panas ya. Nah, kalau kita nggak pakai sendal, repot deh. Apalagi kalau sudah rorong-rorong, susah, udah nggak bisa. Pakai sendal saja kadang-kadang kaki itu pecah-pecah karena saking panas, nggak bisa kita. Panasnya luar biasa itu, bisa mencapai 40 derajat panasnya itu, dan luar biasa ya. Makanya ya sekarang sih enak, orang-orang yang naik haji sekarang enak, tidurnya kan di hotel ya. Di hotel sudah barang pasti ya ada AC di situ. Tapi kalau keluar dari situ ya hawa aja, gampang haus. Jadi di sana itu orang jarang kencing. Jadi mungkin yang biasanya beser di sini, di sana tuh jarang kencing. Itu kenapa? Ya karena setiap hari keluar keringat. Kalau dari hotel mau ke masjid keringat. Nah, jadi makanya di sepanjang hotel itu atau di taman-taman itu ada tempat air jam-jam. Jadi orang bebas, siapa saja boleh minum di situ. Nah, karena hawanya panas, ya mau tidak mau kan gampang haus. Bahkan ya di sekitaran Masjidil Haram sebelum masuk ke masjidnya, di situ berjejer air jam-jam semua, air lebih dominan air dibanding dengan makan. Namanya orang lagi kepanasan begitu kan pengennya minum kan ya, bukan pengen makan. Atau pengen makan juga. Makanya ya macam-macam di situ itu. Makanya ya kalau di sana udah nggak bakal kehausan ya. Karena bahkan orang-orang Arab itu paling sering membagikan minuman, baik itu air jam-jam, baik itu kayak minuman kemasan kayak buah pita gitu kan. Nah, minuman kemasan begitu, jus begitu. Itu sering, itu setiap hari, bahkan setiap hari. Sampai truk yang biasa mengangkut minuman tuh di situ di standby di tempat itu. Dan orang-orang Arab itu paling seneng ngasih itu karena memang orangnya kaya-kaya, orangnya tajir-tajir. Jadi untuk mensedekahkan itu ya bagi mereka itu ya enteng. Terlebih dengan roti dan lain sebagainya, wah udah banyak. Makanya kalau jamaah haji pulang dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu udah gak bakal kelaparan. Jadi banyak orang yang menawarkan. Nah, yang penting jangan gak usah berebut aja, pasti kebagian. Minha mudha'ifatul hasanat, dan di kota suci Mekah itu begitu banyak kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan sama Allah. Jadi orang melakukan kebaikan di kota suci Mekah, kebaikan itu dilipat gandakan sama Allah. Nah, makanya kenapa orang kepengen berangkat terus ke Mekah, ke Madinah itu ya itu tadi. Di samping pahalanya dilipat-lipat, begitu banyak kenikmatan di sana, sehingga nggak ada istilah orang naik haji bosan, nggak ada. Ya kan? Antum pernah dengar kan? Ada orang naik haji bosan, saya mau ke Mekah gitu. Enggak kan? Atau umroh berkali-kali bosan ya, umroh terus, enggak ada. Kenapa? Ya itu tadi, karena tempatnya tempat penuh dengan kemuliaan. Orang bakal cenderung pengen lagi ke sana. Kalau dia mengetahui hakikat kemuliaannya itu. Nah, makanya ya mudah-mudahan kita semua bisa menginjakkan kakinya di sana ya. Insya Allah kita bisa ke sana. Syukur-syukur kita bareng ke sana. Kita bareng. Nah itu tempat itu di Mekah itu utamanya penuh dengan kemuliaan. Wa hadhihi al-afdaliyatu tashmalul Madinah, yang mana kota Mekah ini terdapat
keutamaan yang begitu banyak sehingga ya mencakup kota-kota yang lain. Jadi kalau ditanya kota mana yang paling utama, yang paling agung, yang paling mulia, nah ini menjadi ikhtilaf di antara ulama. Kenapa? Karena ada kota lagi, yaitu kota suci Madinah. Maka ketika disodorkan pertanyaan mulia mana antara kota suci Mekah dengan kota suci Madinah, ada ulama yang mengatakan Mekah itu lebih utama dari Madinah. Kenapa? Karena di situ ada Ka'bah. Ada ulama yang lain mengatakan oh enggak, Madinah lebih utama daripada kota suci Mekah. Kenapa? Di situ ada Rasulullah SAW. Ini ikhtilaf di antara ulama. Ya, yang pasti dua-duanya adalah kota yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Amma hadis Ramadan bil Madinati khairun min alfi Ramadan fi ma siwaha min al-buldan. Fadha'if. Beribadah di bulan suci Ramadan di kota suci Madinah itu lebih baik dari 1000 Ramadan yang di dalamnya tidak ada yang di dalamnya selain dari kota itu. Jadi Madinah itu ya lebih unggul, meskipun ya sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Jadi kota yang paling mulia yaitu kota suci Madinah. Karena hawa-hawa di sana itu kepengennya memang ibadah. Karena cenderung orang-orang di sana ya, terutama setiap sholat 5 waktu mesti ke masjid. Bahkan toko-toko itu 15 menit bahkan setengah jam sebelum adzan itu semuanya tutup, nggak ada yang buka. Ya, biasanya suka ada askar polisi. Nah, jadi kalau menjelang setengah jam mau waktu sholat begitu, itu polisi itu patroli. Bahkan orang-orang di toko itu tutup semua. Nah itu yang di kita yang belum bisa dilakukan tuh model begitu itu. Karena di kita itu ibaratnya kerma mayu gitu kan. Kerma mayu kudu nutup malu kehelaanan gitu. Sholatnya bisa engke. Kalau di sana nggak ada istilah kehelaanan, nggak ada. Pokoknya lagi ramai itu toko, waktunya sholat berhenti. Dan orang yang lagi beli di situ disuruh pergi. Coba. Kalau di kita begitu, lagi banyak orang datang disuruh pergi atau disuruh nunggu? Suruh nunggu. Nah, makanya itu menjadi berkah tuh di situ. Jadi nggak takut kehilangan rezeki, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya yang menjadi berkah orang-orang di sana berusaha itu. Wa in furida thubutuhu fa yuhmalu ala ghairi Makkah fa inna shawma Ramadan fi Makkah afdalu min ghairiha mutlaqan. Dan ketika diwajibkan ketetapannya itu, sehingga ya diambil atas selainnya kota suci Mekah. Karena sesungguhnya berpuasa di bulan suci Ramadan di Mekah itu lebih utama dari selain kota suci Mekah secara mutlak. Ya memang ya di satu sisi lebih panjang waktunya di sana itu. Sudah panas kan beda sama di kita kan. Kalau panas kan gampang lapar kan. Karena ya itu tadi. Kalau di kita kan nggak begitu panas kan. Karena cuacanya tropis beda dengan Arab ya. Sehingga ya kemuliaannya lebih unggul dibanding dengan kota-kota yang lain. Itu faedah yang pertama. Al-faedatu tsaniyah, faedah yang kedua fi hadzal hadis, dalam ini hadis, umratun fi Ramadhan dalilun ala anna thawabal amali yafdulu bi fadilatil waqti. Umrah di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pahala mengamalkan umrah itu melihat dari keutamaan waktu. Okay. Jadi umrah di bulan suci Ramadan ini pahalanya ketika orang mengamalkan umrah, melaksanakan umrah itu lebih agung, lebih mulia, lebih utama karena melihat keutamaan waktunya. Wa yazdadu bi ziyadati syarafil waqti, dan juga menambah dengan tambahan kemuliaan waktu. Nah, jadi umrah menjadi mulia itu karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Terlebih dilaksanakannya di tempat yang paling mulia. Nah maka ya keutamaannya ya mulia juga, pahalanya berlipat-lipat. Kama yazidu bi khuduril qalbi, sebagaimana bertambahnya hadirnya hati, wa khulusin niyyah, dan keikhlasan niat. Ya. Nah, jadi terlebih kalau menghadirkan hati, kemudian dengan mengikhlaskan niat, penuh dengan keikhlasan ketika melaksanakan ibadahnya, wah sudah double-double. Karena ya jangan dikira nggak mesti orang bisa sholat khusyuk
hatta di depan Ka'bah. Ya. Jadi umpama Ka'bah, karena kan orang di Masjidil Haram kan secara langsung kan melihat Ka'bah sholatnya. Nah, apakah jaminan seseorang tersebut ketika melaksanakan sholat menjadi khusyuk? Belum jaminan juga. Meskipun sholatnya di depan Ka'bah. Kenapa? Ya itu tadi, dia tidak bisa menghadirkan hatinya. Bahkan dia tidak bisa mengikhlaskan niatnya. Ya, jadi kalau begitu percuma nggak sholatnya? Percuma berarti. Hatta di depan Ka'bah. Celaka juga kok. Karena tolak ukur bisa khusyuk sholat itu bukan sholat di depan Ka'bah, nggak mesti. Di tempat di masjid kita juga bisa seseorang menjadi khusyuk ketika menghadirkan hatinya. Nah kalau hatinya nggak hadir, bagaimana bisa khusyuk? Jadi tolak ukurnya itu khusyuk itu bukan dari di depan Ka'bah, bukan, tapi hati yang bisa dihadirkan. Ya kalau sholat di depan Ka'bah hatinya nggak hadir, bisa khusyuk? Nggak mesti, nggak jaminan. Akan tetapi manfaatkan betul ketika kita diberikan kesempatan bisa menginjakkan kaki di kota suci Mekah. Upayakan bagaimana kita bisa melaksanakan sholat itu secara khusyuk. Karena kiblat Ka'bahnya ada di depan mata kita. Kan kalau selama ini kita menghadap kiblat kan nggak langsung menghadap Ka'bah, kan jauh tuh jaraknya. Tapi kalau yang sholatnya di Masjidil Haram, Ka'bahnya ada di depan mata. Nah kalau hatinya nggak hadir, ya sama juga, nggak bisa khusyuk orang begitu itu. Nah, makanya jangan sampai sayang banget, sayang betul kalau ke sana tidak bisa menghadirkan hati, terlebih sudah Ka'bahnya ada di depan mata. Nah, makanya dulu apakah kita cuma hanya sebatas lihat di gambar gitu, Ka'bah tuh kayak gimana begitu. Dan memang magnetnya itu luar biasa, baik itu Mekah ataupun Madinah, terutama Ka'bah. Nah, anak dulu pertama ke sana itu nangis. Oh ini Ka'bah itu. Karena ya kita bersyukur begitu bisa diberikan kesempatan oleh Allah bisa ke sana, dan itu sesuatu yang membanggakan bagi kita. Ya, itu keutamaan yang luar biasa. Fa inna afdala awqatil umrati Ramadan, maka sesungguhnya lebih utama waktu-waktu umroh itu di bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau mau umroh, afdalnya, lebih utamanya, pahalanya lebih banyak di bulan suci Ramadan. Karena memang ongkosnya juga beda. Kalau bulan-bulan biasa dengan bulan Ramadan itu mungkin hampir 2 kali lipat ongkosnya. Kalau sekarang kan umroh itu jadi kayak ongkos haji sekarang itu. Udah nggak ada 20 jutaan lagi tuh umroh. Udah kayak ongkos haji yang kemarin yang 35 juta. Haji kan sekarang hampir 50, 49 sekian. Nah, jadi mau umroh 20 juta kurang. Terlebih Ramadan mungkin bisa mencapai 50 juta. Nah, itu lebih utama. Nah, itu faedah yang kedua. Faedah tersalisah, faedah yang ketiga. Fi hadzal hadis, dalam hadis ini ta'dilu hajjatan ma'i. Nah, seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau umrah di bulan suci Ramadan itu seakan-akan seperti haji bersama Nabi. Nah, Anda tanya, kalau sama Nabi hajinya kira-kira benar hajinya? Pasti benar. Orang yang mimpinnya Nabi, yang ngebimbingnya Nabi, yang ngajarinnya Nabi, ada satu kebahagiaan. Makanya beruntung itu para sahabat Rasulullah ketika bisa berhaji dengan Nabi. Ya. Makanya ya kita kan nggak bisa. Secara zahir nggak bisa kita berhaji dengan Nabi, karena kita tidak hidup di zamannya Nabi. Nah, tetapi Nabi memberikan isyarat kepada kita, kalau engkau mau mendapatkan keutamaan, maka berumrah di bulan Ramadan. Nah, maka ketika engkau berumrah di bulan Ramadan, ya seakan-akan sudah berhaji bersama Rasulullah SAW. Nah, itu fadilahnya besar ya. Tanbihun ala fadilatil umrati fi Ramadan. Ini menjadi satu peringatan atas keutamaan umrah di bulan suci Ramadan. Nah, jadi saking mulianya, saking utamanya umrah di bulan suci Ramadan. Wa fihi targhibun fil hathi 'alaiha, dan ini juga ada di dalamnya juga terdapat sesuatu yang menjanjikan di dalam anjuran untuk melaksanakan umrah. Wa sa'i ilaiha, dan usaha untuk berumrah. Haitsu bayyana anna umrata Ramadan
Sekiranya penjelasan sesungguhnya umrah di bulan suci Ramadan ta'dilul hajjata allati yakunu fiha hadiran bi syakhsihi alaihi salatu wassalam. Nah, maka sesungguhnya umrah di bulan suci Ramadan itu seperti melaksanakan haji yang mana di dalamnya seakan-akan hadir seseorang, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi berikan jaminan itu. Qala ulama, telah berkata para ulama, i'lam, ketahuilah, anna umrata fi Ramadan, sesungguhnya umrah di bulan suci Ramadan, wa in kana thawabuha ka thawabil haji, dan jika ada orang melakukan umrah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti pahala melaksanakan haji. Jadi sama pahalanya seperti melaksanakan haji. Illa annaha la taqumu maqama fi isqatil fardhi lil ijma'. Nah, kecuali sesungguhnya melaksanakan umrah itu yang dia itu tidak mampu untuk melaksanakan umrahnya karena telah menggugurkan kewajiban menurut kesepakatan. Nah, maksudnya bagaimana? Ala anna al-i'timar la yujzi'u an fardil haji. Nah, bahwa sesungguhnya umrah itu tidak menghilangkan tentang kewajibannya haji. Jadi bukan berarti umrah di Ramadan terus hajinya nggak usah, bukan, nggak begitu. Jadi meskipun umrah Ramadan pahalanya sama seperti melaksanakan haji, bukan berarti kewajiban hajinya menjadi hilang, bukan. Hajinya tetap haji. Jadi kalau ada orang umrah Ramadan, dia tetap punya kewajiban haji. Jadi bukan berarti sudah umrah Ramadan, sudahlah, saya mah nggak usah naik haji. Orang sudah umrah Ramadan kok kemarin umpama, nggak bisa. Dan itu tidak bisa menggugurkan kewajiban haji, tetap ada kewajibannya. Ya, itu yang mesti kita pahami. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaat dan keberkahannya. Terlebih mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan umrah dan haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal